هوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Julasaul kurama wal fudala, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus pada yang terhormat segenap jajaran takmir musolah Darussalam, Pakal Residen Surabaya yang sangat kami hormati. Tak lupa pada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, emas-emas, mbak-mbak, adik-adik, dan semuanya saja yang tidak bisa saya menyebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya pada panjenengan semuanya. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah memuliakan akan datangnya bulan Ramadan Karim. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan sekaligus sanjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dihormati, tak terasa kita saat ini sudah masuk di dalam bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Mari serentak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, termasuk berjumpa dengan saya kembali di kesempatan yang sangat mulia ini. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala bulan Ramadan tiba, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berada di atas permukaan bumi, yang berada di atas langit, bahkan seluruh ikan-ikan yang berada di lautan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semuanya memuji asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seraya mereka semuanya mengucapkan tubali ummati Muhammadin, tubali ummati Muhammadin. Sungguh sangat beruntung bagi umat Muhammad. Siapa bapak ibu yang beruntung? Bukan hanya umat Rasulullah yang masih hidup saja, bahkan umat Rasulullah yang sudah meninggal dunia, seperti orang tua kita, seperti kakek nenek kita, seperti buyut-buyut kita, semuanya berbahagia di alam kubur. Karena setiap bulan Ramadan tiba sampai nanti akhir Ramadan, seluruh ahli kubur mendapatkan dispensasi, mendapatkan diskon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas siksa kubur, bebas dari siksa kubur, sehingga semuanya berbahagia. Tidak ada umat Rasulullah yang tidak bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Termasuk anak-anak kecil ini ya, bahagia. Kenapa?
sekolahnya waktunya pendek. Betul? Betul ya? Yang mungkin awalnya hari biasa, tidak bulan Ramadan, sekolahnya pulang sore. Tapi bulan Ramadan mungkin siang sudah pulang. Ya betul ya? Termasuk orang yang jual gorengan, yang biasanya gak payu, bulan Ramadan, alhamdulillah, habis semuanya. Ya, ditebas untuk takjil. Itulah berkah yang dapat dirasakan di dalam bulan Ramadan. Belum dengan barokah-barokah yang lain yang kita tidak bisa merasakannya, karena hanya orang-orang yang beriman saja, hanya dengan keimanan saja kita bisa mempercayai dengan seluruh kebaikan dan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Banyak sekali khotib mubalek penceramah ketika menyampaikan isi ceramahnya tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya andai kata umat Rasulullah tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka semuanya menginginkan 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan semuanya. Sebab apa? Li'anal hasanata fihi mujtami'atun. 1 kali kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya menjadi 10 kali. Apakah kita merasa? Kita bisa merasakan? Tidak bisa. Diberikan pahala, kita tahu pahala kita, tidak bisa. Betul nggih? Leres nggih? Enggak tahu, enggak bisa merasakan. Bahkan kadang-kadang kita juga enggak bisa merasakan apakah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah ataukah tidak. Kita enggak bisa merasakan. Hanya orang-orang yang beriman dan dengan keimanannya saja yang bisa mempercayai tentang keutamaan bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dihormati, dari kesekian ibadah yang ada di bulan Ramadan, banyak sekali kan, ada puasa, ada tarawih, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Yang paling utama adalah melaksanakan puasa Ramadan. Sebab puasa Ramadan hukumnya wajib, sedangkan yang lainnya adalah sunnah. Sehingga wajib tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah. Namun meskipun hukumnya sunnah, bukan berarti kita tidak melaksanakannya. Jangan sampai hanya kita paginya nggak puasa, malamnya tarawih, keliru, ya, bahaya. Sehingga seakan-akan kita menyepelekan yang wajib, ikut tarawih tapi nggak puasa. Begitu juga dengan sebaliknya, puasa tapi malamnya nggak ikut tarawih. Masya Allah, banyak di sini, semoga nggak ada ya. Insya Allah tarawih terus. Sebab nopo Pak Bu, sunnah yang kita lakukan itu fungsinya untuk menyempurnakan ibadah wajib yang kurang sempurna. Apakah kita yakin puasa kita sempurna? Enggak bisa. Apa kita sudah yakin sholat kita sudah sempurna? Tidak bisa. Sehingga harus disempurnakan dengan perihal yang sunnah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga yang paling utama itu adalah puasa nomor 1, yang nomor 2 sunnah-sunnah yang lain yang ada di bulan Ramadan. Lah puasa sendiri secara syariat mempunyai makna al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati lillahi ta'ala. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut syariat. Tapi lebih daripada itu, orang Jawa ngarani puasa,
menamakan istilah puasa itu dengan nama poso. Apa poso itu? Poso niku mboten kok nopo-nopo kerso. Salah. Paginya puasa, malamnya makannya 3 kali. Sebab nopo balas dendam. Gara-gara siangnya nggak makan. Buka puasa, setelah itu habis tarawih makan lagi. Wah, ini namanya balas dendam. Nopo-nopo kerso. Salah. Tapi puasa itu poso niku nopo-nopo kudu direksa. Maksudnya nopo? Apapun itu harus kita jaga. Bukan hanya kita jaga selama bulan Ramadan, tapi kita jaga seterusnya. Anggota tubuh kita, itu loh, kita jaga dari perilaku maksiat, dari perbuatan dosa. Itu namanya nopo-nopo kudu direksa. Sebab di dalam kitab Asrarus Shaum ada satu riwayat yang menerangkan bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos." Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi mereka semuanya tidak mendapatkan pahala. Mereka hanya mendapatkan haus dan dahaga, lapar dan dahaga, luwe ngelak tok, tidak mendapatkan pahala. Siapakah mereka? Alladzi lam yahfadil jawariha anil asam. Mereka adalah orang-orang yang ketika puasa namun mereka semuanya tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Termasuk rasan-rasan. Ya, poso-poso wae poso ngrasani konco. Wae poso ngrasani tonggo, wae poso ngilokno konco, wae poso ngilokno tonggo, itu tidak akan mendapatkan pahala. Memang sah puasanya, tidak batal, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, marilah kita betul-betul berusaha semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memperbaiki hubungan kita pada sesama saudara kita seiman dan seislam. Anggap saja Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya, agar ibadah kita bisa lebih maksimal, bisa lebih serius di tahun ini. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jangan lupa ya, kita niat. Nanti niatnya kita taklid kepada Imam Maliki. Kita niat puasa langsung 1 bulan penuh untuk antisipasi tatkala setiap harinya kita lupa tidak niat. Mungkin ada kesibukan kita tidak bisa tarawih, ya, mungkin ada apa, ada udzur syar'i sehingga kita lupa tidak niat, sehingga puasa kita tetap sah. Andai kata tidak niat 1 bulan, berarti setiap malamnya harus diniatkan. Nah, untuk antisipasi barangkali kita lupa, maka nanti kita taklid mengikuti madhab Imam Maliki, niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Namun menurut Imam Ghazali, apakah dengan niat puasa 1 bulan penuh itu, ketika setiap harinya kita tidak niat, apakah tidak apa-apa? Tidak boleh. Andai kata kita ingat, maka kita tetap wajib untuk niat. Ngoten nggih? Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.